Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Kali ini yang akan saya bacakan dalam surat Timotius. 2 Timotius 4 ayat yang ke-19. 2 Timotius 4 ayat ke-19 berbunyi demikian. Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiforus. Di sini kita lihat nama-nama, tapi kemarin kita belajar dari pasangan Priska dan Aquila. Saya belajar dari sepasang suami istri ini hal-hal yang indah. Mari kita juga belajar merenungkan, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Yang pertama, ini adalah Priska dan Aquila adalah teman pelayanan Rasul Paulus. Paulus itu punya banyak sekali teman-teman yang melayani di mana-mana. Memang dia pelayanan itu keliling terus, sebab itu dia bekerja membiayai hidup sendiri juga. Dan mari kita lihat Priska dan Aquila ini adalah pasangan suami istri. Nah, yang pertama kita belajar pasangan suami istri yang menjaga kelanggengan dalam hubungan suami istri. Saya yakin mereka sebagai pelayan Tuhan ingin pelayanannya itu berguna. Jadi dalam rumah tangga juga harus jaga supaya menjadi berkat. Dan saya percaya dalam rumah tangga itu memang tidak luput dari masalah. Sehingga saya percayai Priscilla dan Aquila ini pasti ada kalanya juga ada masalah. Tapi mereka dapat menyelesaikan dengan baik sehingga mereka menjaga kelanggengan rumah tangga. Saya yakin kalau mereka banyak pergi-pergi pelayanan, kalau rumah tangganya geger terus ya sukar. Tapi mereka mau melayani pekerjaan Tuhan, melayani jiwa-jiwa, jelas rumah tangga juga mereka harus jaga. Sebab itu bagi pelayan-pelayan Tuhan, ayo kalau rumah tangganya seringkali tidak beres, ayo adakan waktu untuk pemberesan yang benar. Yang kedua, dalam usaha. Karena Priska dan Aquila ini adalah pembuat tenda. Dan Rasul Paulus juga pembuat tenda. Dan mereka bersama-sama untuk memperdagangkan tenda ini. Jadi dalam masalah perdagangan, itu kalau kita lihat banyak anak-anak Tuhan juga kurang bisa menjaga persatuan dengan langgeng. Tapi ada kalanya menjadi masalah yang besar, terutama soal uang. Soal hutang piutang itu seringkali menjadi tidak beres, sehingga hubungan antara anak Tuhan dan hubungan antara pelayan Tuhan karena usahanya tidak beres, sehingga membuat renggang persekutuannya di dalam Tuhan. Sebab itu sebagai pelayan Tuhan mari kita jaga hubungan kita satu dengan yang lain, supaya di dalam Kristus kita bisa bekerja sama, bisa berbisnis bersama-sama dan memuliakan nama Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu mereka menjaga dalam pelayanan. Saya yakin dalam pelayanan pun ada kalanya bisa bentrok, ya bisa beda pendapat. Apalagi Paulus itu adalah orang yang juga keras, tegas, disiplin. Jadi buat kerjasama yang jangka panjang itu tidak mudah. Saya yakin mereka pun juga harus belajar punya kesabaran. Ya, kita untuk menjaga perhubungan persaudaraan yang langgeng memang dibutuhkan jaga hati. Hati yang sabar, hati yang mengampuni, hati yang terutama ada kasih Kristus. Kalau kita hanya kasih manusiawi, biasanya putus di tengah jalan. Kita melihat kekurangan orang, melihat kekurangan pelayan Tuhan ini, itu kita seringkali kecewa. Tapi kalau kita punya kasih agape, itu kita bisa mengampuni satu dengan yang lain, sehingga persahabatan kita dalam pelayanan, dalam gereja Tuhan itu dapat langgeng dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Tapi kalau saling bentrokan satu dengan yang lain, apalagi bermusuhan satu dengan yang lain, itu tidak memuliakan nama Tuhan. Kalau saudara mungkin sekarang ada masalah di antara pelayan-pelayan Tuhan, mari minta kasih agape itu membungkus hati kalian berdua.
dan membalut luka-luka hati supaya kita menjadi contoh yang baik di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, inilah yang saya bisa ambil contoh dari Aquila dan Priscilla ini dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pelayanan. Biar mereka jadi contoh bagi kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.